Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali hari Ahad yang baik ini. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ustaz Yusrizal Yunus. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semakin nampak muda ya. Alhamdulillah. Kita Ustaz hari ini akan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Ini rukun iman yang kelima ya. Amantu biyaumil qiyamah. Jadi percaya kepada hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima. Kiamat ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya? Seorang pun tidak tahu. Seorang makhluk pun tidak tahu. Rasulullah juga tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Jibril tidak tahu. Ini kiamat betul-betul rahasia Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Jibril menyerupai dirinya seperti orang Arab yang ganteng. Pakai baju jubah, rambutnya panjang, terural, hitam, ya, menjumpai Rasulullah dalam masjid. Ya. Umar ada juga di situ. Jadi orang ini tidak ada tanda-tanda datang ya. Tiba-tiba sudah ada di situ. Lalu duduk dekat Rasulullah dan menaikkan lagi lututnya atas lutut Rasulullah dan bertanya yang pertama, akhbirni, ajarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah menyebutkan Islam itu syahadatin alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucap syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga wa atau zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat wasawmi ramadhana, puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima wal hajjil bait, naik haji ke Baitullah. Kemudian tamu itu bertanya lagi, ajarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, rukun iman itu ada 6. Yang pertama amantu billah, percaya kepada Allah dan percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada para rasul, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, untung baik dan untung jahat atau qada dan qadar. Kemudian tamu itu ajarkan kepadaku ihsan. Gitu kan? Ihsan ternyata keikhlasan yang tinggi ya. Kalau kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah ya. Kalaupun Allah tidak bisa melihat kita, tapi pasti kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti bisa melihat kita. Itu ihsan. Ihsan seakan-akan, seolah-olah ya, kita melihat Allah. Jadi kalau kita melihat Allah itu takut kita kepada Allah.
Jadi orang-orang yang seakan-akan melihat Allah, takut dia kepada Allah, maka khusyuk salatnya. Bukan takut seperti takut dengan harimau. Iya. Tapi khusyuk. Iya. Kemudian tamu itu bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya Rasulullah sudah tahu itu malaikat ya. Malaikat. Lalu Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kiamat, nanti akan kita uraikan ya tanda-tanda kiamat itu. Tetapi kita ingin katakan setelah itu tamu itu menghilang. Juga waktu menghilang itu tidak ada tanda-tanda jalannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenal engkau siapa itu? Jadi Umar bin Khattab menjawab, ya Rasulullah, engkau Allah dan Rasulnya yang lebih kenal siapa dia itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Umar, itulah Jibril. Jibril alaihissalam datang mengajarkan agama kamu. Nah, di dalam hadis sahih ini sangat jelas ya bahwa kiamat itu urusan Allah dan kita hanya tahu tanda-tanda saja. Tanda-tanda kiamat. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, ini sangat menarik kita bahas hari ini karena sudah cukup banyak tanda-tanda kiamat yang kita lihat sekarang ini. Menurut Ustaz yang kecil-kecil aja dulu yang paling banyak kita lihat sekarang apa? Ya, pertama sekali yang kita lihat itu orang sudah tidak banyak lagi senang beragama. Ada dia beragama tapi tidak tahu lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk, tidak dapat tahu. Iya. Seperti ada satu saya lihat saya datang, saya kunjungi saudara kita, yaitu termasuk orang-orang yang mengetahui juga ya. Iya. Ya, apakah dia ini apakah lupa dan silap kita tidak tahu lah. Ya. Dia datang, saya assalamualaikum, waalaikumsalam, apa dengan foto buku? Foto buku. Pak, silakan Pak. Saya katakan gitu ya. Ya. Ini sunnah Rasulullah, foto buku. Untuk besok hari Jumat. Iya. Saya katakan betul itu. Tapi pakaian Bapak bukan sunnah. Iya. Pakai buntau. Pakai telur buntau. Ini saya katakan inilah. Ada orang di akhir zaman ini orang buta tapi tidak tahu yang mana, tidak bisa pilah-pilah lagi. Ya. Kenapa? Itu mungkin tuh satu amalannya itu kurang Iya, jelas. Ini termasuk hati-hati kita ini termasuk akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Jadi akhir zaman itu termasuk itu tanda-tanda. Tapi ada sebagian saya dengar lagi. Ya. Dikatakan, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, hari kiamat itu 1 hari setengah lagi. Apakah itu benar, apakah tidak? Jadi yang dikatakan Rasulullah SAW 1 hari setengah lagi, itu perkataannya itu ukuran akhirat. Karena 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Jadi kalau misalnya satu hari setengah itu 1500 tahun sama hijrah Rasulullah. Jadi kalau misalnya hijrah Rasulullah SAW sekarang ini yaitu 1439. Jadi kalau misalnya 1500 kali kurang 1439 itu sudah sedekat. Ya, sudah dekat. Sudah dekat ya. Salah satunya sekarang kita lihat ya. Maaf kita lihat perempuan sudah kurang malu, Pak. Bukan kurang. Tidak malu lagi. Tidak malu lagi ya. Masya Allah ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Dulunya kalau punya perempuan itu takut naik panggung. Takut melagu-lagu. Sekarang mereka itu sudah lagu-lagu pakai baju pendek lagi. Ada dia punya bodinya itu besar tuh. Naik di keyboard tuh begini besar kali dia punya barang ini. Jangan diceritakan itu. Kan? Itu termasuk nak malu itu. Itu tanda kiamat juga. Ya, inilah kita imbau. Baik Ustaz. Ya. Coba-cobalah kita buat diri kita mendekatkan diri kepada
saudara-saudara kita yang taat-taat ya, yang pendapat-pendapat pengajian kita datangin. Ya baik Ustaz. Pemirsa, sangat menarik ya apa yang dikemukakan oleh Ustaz Yusridal, itu ada benarnya tanda-tanda kiamat. Yang pertama masalah pakaian, baik laki-laki maupun perempuan, jadi tidak sesuai lagi dengan pakaian sunnah, menampakkan aurat di depan umum, itu adalah tanda-tanda kiamat. Yang kedua, perempuan tidak malu lagi ya. Banyak perempuan terjebak dengan pakaian ala kafir ya. Pakaian barat, pakaian yang menampakkan auratnya. Malah sebagian dari artis-artis itu mencari rezeki dengan menjual auratnya ya. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi tanda-tanda kiamat itu sangat banyak ya. Misalnya sekarang ini mudah sekali rezeki yang kita cari, tidak ada berkat. tapi tidak ada berkat. Itu juga tanda-tanda kiamat. Kemudian sempurnya riba ya. Orang terjebak dalam rezeki yang riba, padahal rezekinya halal ya. Rezeki yang telah diberikan oleh Allah halal baginya, tapi sebelum dia ribakan rezeki yang halal itu, mereka tidak mau makan ya. Jadi mereka ribakan dulu, baru dia makan. Jadi ada satu itu saya dengar lagi ya, atau saya tahu bahwa nanti hari kiamat itu, datang hari kiamat itu apabila umat Muhammad itu sudah rata makan riba. Iya, ya? Betul. Ya. Sedangkan riba itu dia berikan apabila sudah banyak riba, dia sudah kaya, dia sedekahkan. Ya? Seakan-akan dia itu arif dan bijaksana. Iya. Itu sama seperti dikatakan satu tengku itu mengatakan kepada saya bahwa nanti seperti kita kumpul orang satu kampung. Iya. Ini langkulah. Kalau penuh atau pula cocok itu mayang. Iya. Ini begini juga apabila orang makan riba. Iya. Nah, ini termasuk ini goncangan dunia, ini sudah retak-retak dunia, ini gempa segala macam ini disebabkan perangai manusia sudah macam itu. Iya. Ya. Juga termasuk tanda-tanda kiamat itu sering terjadi gempa bumi. Ya. Jadi sering terjadi dan ini sudah kita rasakan ya. Jadi di mana-mana gempa bumi ya, gilirannya kadang-kadang ke timur, ke barat, di Jepang, Filipina, di barat, di Iran, di Afghanistan ya, di Pakistan, India, Indonesia, longsor di mana-mana. Ini bagian dari tanda-tanda kiamat juga. Racun dunia di mana-mana. Iya. Ini termasuk HP ini dikatakan waktu saya di Malaysia, dia katakan, oh cek ini sudah datang racun dunia. Apa itu? Yaitu HP, iPod. Ya, Mana orang saja lihat begini. Dulunya kita lihat apa ini? Baca Quran kecil. Tahu-tahu sekarang sudah MSS. MS apa tuh? SMS. SMS. Iya. Tidak boleh kanan, tidak boleh kiri. Hanya ada SMS saja atau dia pergi lihat permainan. Iya, banyak juga orang yang lalai ya. Nah, ini termasuk ini racun dunia. Ghafil itu lalai. Lalai dengan HP-nya. Tapi kalau HP-nya itu digunakan untuk kebaikan, misalnya di dalam HP itu ada Al-Quran, ada hadis-hadis sahih ya. Dunia tok dalam. Jadi dapat pahala kalau kita mau. Itu bagi orang yang taat. Ya, tapi itulah kalau misalnya orang nak taat, orang taat saya lihat sama juga ada sekali. Cek dalam sini ni ada orang kirim dia bilang la ilaha illallah. Dunia dia bilang. Iya. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita beri kesempatan kepada pemirsa kalau ada yang ingin SMS, walaupun SMS ini sudah banyak, kami menerima lagi karena SMS yang masuk ini di luar tema kita hari ini. Ya. Kami masih menerima SMS, silakan di SMS ke nomor yang tertera di layar kaca ya. 0813 60 ya, 25 62 28 ya. Boleh juga telepon langsung untuk sharing pendapat ya. Apalagi ada guru-guru kita akan bicara tentang tanda-tanda kiamat. Ini sangat menarik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.
Wabarakatuh.